Wujud pluralisme tampak jelas di salah satu dusun Sidorejo, Cepogo, Boyolali. Dengan simbol tempat ibadah masjid dan gereja yang berdampingan, ratusan masyarakat yang hidup di sekelilingnya sangat menjunjung persatuan dan kesatuan. Salah satu bentuk kerukunan tergambar di tradisi sadranan. Tradisi untuk menyambut bulan Ramadan bagi pemeluk agama Islam ini sejak puluhan tahun lalu selalu diikuti warganya walau berbeda keyakinan. Sejak pagi warga menyiapkan satu tenong atau wadah yang berisi aneka makanan untuk dibawa ke pelataran makam. Satu persatu warga datang ke makam bersama anggota keluarga mereka untuk bersilaturahmi, berdoa dan makan bersama. Doa dipanjatkan bersama-sama sebagai ungkapan syukur terhadap Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki yang diberikan untuk warga desa ini. Usai berdoa bersama, sajian yang mereka bawa yang diletakkan di dalam tenong atau wadah makanan menjadi santapan bersama. Dalam suasana santai, mereka menikmati hidangan dengan cara tukar-menukar makanan yang mereka bawa. Sadranan itu adalah wujud syukur pada Allah, dan itu adalah warisan dari nenek moyang kita, dan kita sebagai pewaris harus bisa melestarikan agar tidak punah dan tidak tergusur oleh budaya-budaya yang lain. Dan ini adalah merupakan adat budaya Jawa yang harus kita lestarikan gitu, Mas. Kalau untuk toleransi beragama di sini sangat kuat, karena di sini bahwa dengan adanya sadran ini adalah juga untuk memersatukan masyarakat itu tanpa mengenal, yaitu mengenal agama, tanpa mengenal apapun. Yang penting masyarakat bisa rukun untuk yaitu memajukan pembangunan di Desa Sidorejo. Tradisi turun-temurun yang dilestarikan hingga kini di Kabupaten Boyolali, khususnya oleh warga lereng Gunung Merapi dan Merbabu, hanya digelar setahun sekali, yang biasanya dilakukan pertengahan bulan Syakban. Toleransi beragama desa ini, ya yang jelas kami mengikuti adat istiadat sadranan mau menyambut hari puasa. Kami bersatu padu untuk senantiasa bersama-sama dan beragam antar umat beragama. Tidak membeda-bedakan, Pak. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Semuanya sama bagi saya. Kalau toleransi beragama di desa ini sudah terjadi sejak kapan? Sudah sejak zaman dulu. Ya, tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Dan berguyup rukun, tidak ada masalah apa-apa. Dan kami sangat senang karena kami sebagai masyarakat Desa Sidorejo dapat bersama-sama mengadakan guyup rukun antar umat beragama. Dusun Sidorejo yang terletak di lereng Gunung Merapi ini ditinggali oleh ratusan warga yang mempunyai keyakinan berbeda-beda. Tak hanya sadranan, saat hari raya setiap agama dirayakan bersama dengan saling berkunjung untuk mempererat silaturahmi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Video kali ini kita akan membahas bagaimana Manado menjadi kota yang paling toleran dan sangat toleran di Indonesia. Kita akan lanjut, tapi sebelumnya mari klik like, subscribe, dan klik pula tanda lonceng pada video ini. Klaim toleran ini tentu selain kami-kami yang tinggal di kota Manado atau orang yang pernah tinggal di kota Manado merasakannya, bagaimana toleransi yang ada di kota Manado, juga ini tidak sekedar klaim tetapi sudah mendapat pengakuan misalnya dari Setara Institut yang pernah menobatkan Manado sebagai kota yang paling toleran di Indonesia. Saudara, hari ini 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Setara Institut hari ini merilis data Indeks Kota Toleran 2017 di Indonesia dan Manado menjadi kota paling toleran.
Dalam konferensi persnya, Setara Institut menempatkan ibu kota Sulawesi Utara Manado berada di posisi puncak kota dengan toleransi tertinggi di Indonesia. Kalau menyebut kota Manado, di kepalanya orang itu ada istilahnya 3B, bubur, boulevard, dan bibir Manado. Bubur Manado itu adalah sejenis makanan yang khas Manado, di mana komposisinya didominasi oleh sayur-sayur, dikonsumsi sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian boulevard, B yang kedua boulevard. Boulevard itu nama sebuah jalan di Manado yang menjadi pusat aktivitas. Banyak aktivitas di Manado ada di jalan boulevard itu, sehingga menjadi ikon kota Manado. Itu B yang kedua. Dan B yang ketiga, bibir Manado. Bibir Manado itu diidentikan dengan Manado sebagai salah satu kota yang memiliki banyak gadis-gadis cantik, kemudian disebut sebagai bibir Manado, yang menggambarkan kecantikan gadis-gadis Manado. Bagaimana kaitannya dengan Manado sebagai kota toleran? Saya pribadi pernah 3 tahun tinggal di kota Bandung, kemudian di kota Jakarta kurang lebih juga 3 tahun, kemudian pernah tinggal di Yogyakarta 2 tahun, pernah juga di kota Makassar kurang lebih 7 sampai 10 tahun, dan sekarang ada di kota Manado. Memang terasa sekali kota Manado itu sebagai kota yang paling toleran. Kemudian faktor-faktor apa yang membuat kota Manado itu menjadi kota yang paling toleran? Minimal ada 5 faktor yang menyebabkan kenapa kota Manado itu menjadi kota yang paling toleran di Indonesia. Bagi yang tidak tahu, simak video ini sampai selesai. There is a peace. Where there is a love, there is a peace. Di mana ada kasih, di sana ada damai sejahtera. Creating a peaceful community, creating a peaceful family and society. Kita tidak hanya menggunakan power, the money, using a political power. Kalau human power, political power, money power, tentu ada. Tetapi power ini sungguh limited power. But the power of love in Christ is an unlimited power. Banyak sekali konsep tentang kasih. Banyak sekali pandangan tentang kasih. Kita akan memahami kasih itu dari biblical understanding. How can we understand a love? Bagaimana kita akan mengerti kasih itu, terutama dari biblical understanding. Love and loving others, loving God and loving others. Kita tidak hanya mendefinisikan ini, merumuskan ini, dan menjadi satu pandangan, ungkapan secara words by words, kata demi kata, sentence by sentence, secara sistematik. Tapi bagaimana we apply? Ini persoalan. How to apply
it is more important than how to understand. Semua ciptaan Tuhan, orang semua saling membutuhkan. Biarpun berbeda, orang tetap bersatu. Orang mau hidup rukun dan damai. Damaikan Tuhan, itu yang utama. Damai dan sesama, itu yang Tuhan minta. Asing lingkungan hidup, orang lestarikan. Hidup ini pasti damai sejahtera. Orang semua ciptaan Tuhan, orang semua saling mengatur, saling menghormati, saling menghargai. Matuari hanya Indonesia. Mapalus merupakan bentuk kerjasama tolong-menolong dalam masyarakat Minahasa. Pada mulanya, Mapalus itu dilakukan pada aktivitas sekitar pertanian, yakni ketika seseorang akan melakukan aktivitas membuka lahan pertanian, menanam, dan memanen yang seperti kita ketahui pada saat itu mereka membutuhkan pengerahan tenaga kerja yang lebih. Nah, pada saat itu juga maka aktivitas Mapalus diperlukan. Mapalus kemudian diadopsi bukan sekedar pada aktivitas pertanian, tapi pada aktivitas sosial yang lain. Seperti misalnya membangun rumah, membuat pagar, perkawinan, serta upacara-upacara daur hidup lainnya yang memerlukan
pengerahan uang yang lebih. Nah, sekali lagi prinsip timbal balik atau prinsip resiprositas dalam Mapalus ini yang nilai utamanya adalah tolong-menolong untuk meringankan beban dari anggota yang sangat memerlukan, maka itu dilihat sebagai satu keteraturan sosial dalam masyarakat Minahasa, di mana secara sadar dia mengetahui bahwa pada saat saya ikut Mapalus, pada saat itu juga ketika saya akan memerlukan uang lebih karena aktivitas-aktivitas seperti yang saya katakan tadi, membangun rumah, perkawinan dan seterusnya, maka saya akan mendapat keringanan. Sebesar apapun yang saya perlukan itu bisa tercover lewat kegiatan Mapalus. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menilai perkembangan ekonomi di Sulawesi Utara cukup positif. Ya, Eliza dan juga pemirsa, selain Presiden Joko Widodo ini menilai perekonomian di Sulawesi Utara sudah positif, namun Presiden juga berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan sektor pariwisata sebagai motor perekonomian setempat. Presiden berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat bergerak cepat memanfaatkan sektor pariwisata Manado yang tengah bergairah. Salah satunya melalui penambahan infrastruktur pendukung seperti hotel untuk menampung lonjakan turis yang berkunjung. Di sini pariwisatanya meningkat sangat drastis, 1000%. Artinya apa? Ada pergerakan ekonomi, ada peredaran uang yang lebih besar. Inilah yang mau saya lihat. Dan saya lihat memang kesiapan Manado untuk menerima turis sekarang ini siap.